Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama CSNH channel. Jamaah mustami' majlis manapun berada, semoga kita semua dilimpahi oleh Allah sebagai karunia kekuatan untuk menegakkan ibadah kepadanya. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita menjazakan surah Ali Imran ayat 91 sampai 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun 'alim wa ma lahum min nasirin. Ayat 91. Ayat ini adalah untuk orang yang telah mengkufuri nikmat dari Allah Ta'ala, entah itu nikmat sehat, kekuatan, nikmat pengetahuan, nikmat kecerdasan, nikmat daya nalar, harta, nikmat jabatan, nikmat kemudahan dalam berinteraksi dengan manusia dan sebagainya. Atau ayat ini bisa juga untuk orang yang orang kaya tapi sombong.
Atau ayat ini juga bisa untuk orang yang suka menggampangkan atau menyepelekan, eh, tentang apa namanya, perilaku tawakal pada Allah, tapi dia tidak tawakal kepada Allah. Artinya menyerahkan urusan kepada Allah, akan tetapi dia banyak mengeluh tentang namanya ketawakalan tersebut. Maksudnya agar supaya orang tersebut diberikan pelajaran oleh Allah, berikan azab yang setara, setimpal. Caranya adalah baca ayat ini dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud, atau bacalah sebanyak 313. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah sebanyak jumlah bilangan yang sama. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian bacalah doa di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqqi hadhil ayati syarifah. Sadaqallahumma anzil ada. Ini titik-titik, ya, silakan diisi nama orang yang dimaksud. Azaban alima wala nasr minhu illa maqraka adzabikal azim faqti'a dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat dibaca sebanyak 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian tulis berikut di bawah ini. Ini ditulis. Setelah ditulis, kemudian tulisan tersebut dilipat, dimasukkan ke dalam botol yang kecil, jangan terlalu besar. Kemudian dipendam di kuburan yang tidak dikenal, atau bisa juga dipendam di orang yang dimaksud tadi. Ayat selanjutnya adalah 92 dari surah Ali Imran. Lang tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ini untuk orang yang mengaku ahli kebaikan tapi ternyata pelit, ya, bakhil gitu. Atau orang tersebut tidak mau berinfak sedekah, banyak alasan. Atau orang tersebut tidak mau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuannya, misal meminjam uang, misal meminjam barang dan lain sebagainya. Maksudnya agar orang tersebut menjadi baik dan menjadi dermawan, agar menjadikan kebaikannya itu menjadi sempurna. Caranya adalah tulis kalimat ini, lalu setelah itu baca ayat tersebut sejumlah bilangan nama orang yang dimaksud dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil sejumlah bilangan yang sama. Lalu kemudian bacalah doa di bawah ini. Allahumma inni atawassalu ilaik bidzarikal ayati syarifah wa bihaqqi hadhil ayati syarifah tanalu ala titik bin titik-titik. Ini diisi dengan nama orang yang dimaksud. Bil birri wa taqwa bin nafaqati malih mimma tuhibbu innaka ala kulli syai'in qadir alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca 3 kali atau 7 kali, ya. Kemudian tutup dengan membaca sholawat 100 kali. Kemudian
ditiupkan ke tulisan tersebut ya. Lalu tulisan tersebut dilebur dengan air, kemudian airnya ditaburkan di tempat orang itu berada agar terlewati, terlangkahi. Lalu kemudian ayat selanjutnya surah Ali Imran 93. Kulu ta'ami kana hillad li bani Israil illa ma harama Israil ala nafsih yang qabli an tunazzala at-tauratu qul fa'tu bit-taurati fatsluha in kuntum shadiqin. Ayat ini adalah untuk orang yang suka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Maksudnya adalah agar orang tersebut sadar tentang hak dan batil. Karena yang haram, yang halal sudah jelas halal, yang haram sudah jelas haramnya. Mungkin di zaman syubhat ini ada kalanya kita menemukan orang yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma bihaqqi hadhil ayati syarifah at-tawassalu ilaik bidzalik as'aluka Allahumma bayyin bainal halal wal haram in syai' ala titik-titiknya disebutkan nama orang yang dimaksud, ditulis nama orang yang dimaksud ya. Ma kutiba ala hadhil ayah huwa kullu ta'am kana hillal li bani Israil illa ma harama Israil ala nafsih qabli an tunazzila Taurah. Fadlik wa karamik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian setelah ditulis ayat dan doa ini, bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud berikut nama ibunya atau dengan jumlah 313. Lalu kemudian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak jumlah bilangan yang sama ya. Lalu kemudian bacalah doanya 3 kali, tutup dengan sholawat, baca sholawat 100 kali, tiupkan ke tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut dilebur dengan menggunakan air, kemudian airnya ditaburkan di tempat orang yang dimaksud. Lalu ayat selanjutnya 93. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik faulaika humudz zalimun. Ini untuk orang yang suka menggampangkan syariat, menyepelekan syariat agama, atau untuk orang yang munafik, atau untuk orang yang fasik, atau untuk orang yang tidak mau mendengar hukum Allah. Atau untuk orang yang tidak mau melaksanakan hukum Allah, atau untuk orang yang suka berbohong kepada Allah, artinya ya, munafik ya. Caranya adalah tulis ayat di bawah ini ya, lalu kemudian titik-titik ini diisi dengan nama orang yang dimaksud. Lalu kemudian bacalah ayat tersebut sejumlah bilangan nama dia dan nama ibunya, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, kemudian bacalah sholawat. Lalu kemudian baca doa ini, Allahumma inni at-tawassalu ilaik, Allahumma inni at-tawassalu ilaik, atau inni at-tawassalu ilaik bidzalikal ayat syarifah sadaqallahu mahluk ala
bin titik-titik siapa namanya, biman iftara 'ala Allahil kadhiba bihaqqi hadhil ayati syarifah kama halaktal aduwi. Ma halaktal aduwik faquti adabir qawmil ladzina dhalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut dilipat, kemudian didekatkan ke api atau bara api ya. Atau bisa juga dipendam di kuburan orang yang tidak dikenal atau kuburan orang ahli maksiat. Lalu kemudian ayat selanjutnya 95 dari surah Ali Imran. Terus sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini ayat untuk agar Anda menjadi orang yang shadiq, orang yang benar dengan benar keimanan dan keislamannya, atau untuk saudara Anda yang agar saudara Anda itu benar imannya dan Islamnya dan dijaga dari syirik pada Allah. Caranya adalah baca ayat tersebut jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan 313, lalu bacalah sholawat 100 kali. Insya Allah dengan izin Allah Anda akan dijadikan orang yang diikuti oleh orang-orang ahli agama, akan akan menjadi orang yang dipercaya dan tidak ada orang yang menolak ucapan Anda, tidak ada orang yang mengingkari Anda. Demikian. Jika kaifiat ini mau untuk orang lain, jadi dibacakan ke air, kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang dimaksud, begitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya 96 di surah Ali Imran. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi ladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Ini untuk ketika Anda menginginkan tempat Anda ingin berkah, atau agar menjadikan tempat berkah. Misal tempat usaha, semisal tempat niaga, semisal tempat pendidikan, semisal yayasan, atau semisal klinik, atau semisal tempat terapi, pengobatan, atau semisal tempat-tempat yang lainnya, mungkin pertanian, atau mungkin peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya, yang Anda menghendaki agar tempat tersebut berkah, artinya menghasilkan dan bermanfaat, baik itu manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Atau juga ini bisa untuk suatu tempat ingin mendatangkan berbagai orang di berbagai penjuru bumi, artinya menjadi pusat menjadi pusat kegiatan, jadi center ya, building center atau pusat gedung dari segala kegiatan manusia berdatangan ke tempat itu, untuk mengundang orang yang banyak agar beli produk-produk Anda, atau mungkin Anda sebagai orator atau mungkin mubalik agar berdatangan berduyun-duyun orang untuk mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Caranya adalah untuk suatu tempat yang ingin berkah, tulis ayat ini di 4 lembar kertas hijau, atau lebih bagus lagi adalah ke 4 lembar sutra yang berwarna putih dan berwarna hijau, atau berwarna hijau.
Lalu kemudian setelah menulis ayat ini, tulislah doa di bawah ini. Allahumma bihaqqi hadhil ayah as'alukallahumma dhihib jami'an nas ajma'in ala hadhil makan bifadlik wa karamik ya arhamar rahimin. Atawassalu ilaik bidzalikal ayat syarifah udhuru jami'an nas fi kulli janib ala hadhil makan birizqihim wa mahabbatihim wastaghalihim ala hadhil makan ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian tulis juga surah Inna A'tainakal Kautsar 3 kali. Lalu kemudian setelah itu baca ayat di atas sejumlah bilangan nama Anda dan nama Anda, atau jumlah bilangan nama toko atau nama yayasan atau nama tempat atau peternakan misalnya, atau jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca surah Inna A'tainakal Kautsar 1000 kali. Lalu kemudian baca doa ini, Allahumma bihaqqi hadhil ayah as'alukallahumma dhihib jami'un nasi ajma'in ala hadhil makan bifadlik wa karamik ya arhamar rahimin atawassalu ilaik bidzalikal ayat syarifah hudu jami'un nasi fi kulli janib ala hadhil makan birizqihim wa mahabbatihim wastaqalihim ala hadhil makan ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian tutup dengan sholawat ditiupkan ke tulisan tersebut. Mungkin bisa juga tulisan tersebut di kalau di sutra ya, agak lebih lebar ya, lah spidol yang ujungnya kecil ya. Jadi agar tidak makan ruangan yang banyak. Lalu kemudian setelah ditiupkan ke 4 lembar tulisan tersebut, kemudian tulisan 4 lembar tersebut dibungkus rapi, masukkan ke botol, itu lebih baik karena akan terjaga. Lalu ditutup rapat, lalu kemudian dipendam atau digantungkan di 4 penjuru tempat tersebut. Gitu, maka insya Allah akan berduyun-duyun orang mendatangi tempat tersebut gitu, dengan hatinya akan terikat dengan tempat itu dan ingat terus akan menyukai tempat itu. Dengan membawa rezeki ke tempat tersebut dengan izin Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi silahkan pakai kaifiat ini untuk kios Anda atau untuk toko Anda, agar memang berdatangan orang-orang yang berbelanja ke toko Anda. Demikian. Selanjutnya ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat 97. Ini untuk ayat ini untuk memendamnya, untuk menaruh gitu. Jadi kaifiat yang tadi di atas itu bacaan ayatnya ini. Atau bisa juga ayat ini ditulis bersamaan atau dibacakan ya, juga lebih bagus. Baca ini 3 kali ketika akan memendam tulisan yang dimaksud yang tadi, kaifiat yang sebelumnya ya gitu. Atau bisa juga dibaca dengan jumlah bilangan yang sama di atas begitu. Kemudian ayat selanjutnya 98, surah Ali Imran, qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Ini untuk ketika dimana ada satu orang yang berkhianat terhadap amanah ya, dan berkhianat kepada hukum-hukum dari Allah. Artinya
berkhianat kepada hukum Allah itu melakukan perbuatan fasik ya, fajir. Atau ini untuk orang yang munafik atau yang untuk fasik. Caranya adalah baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud, jumlah bilangan nama ibunya, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil ini dengan jumlah bilangan yang sama. Kemudian bacalah sholawat. Ini baca sholawat sebanyak 100 kali. Bacalah sholawat sebanyak 100 kali. Dan kemudian tulis ayat yang tadi di atas, lalu lebur dengan air, kemudian taburkan di tempat orang yang dimaksud. Bisa juga ini ditulis dulu ayatnya, kemudian baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan 313, lalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama 313, lalu kemudian tutup dengan sholawat, baca sholawat 100 kali, lalu kemudian tiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut itu direndam di air, kemudian airnya, leburan air itu ditaburkan di tempat orang yang dimaksud gitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya 99 dari surah Ali Imran. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabagunaha i'waja wa antum syuhada wa madallahu bighafilin amma ta'malun. Ini untuk orang yang suka hasud ya, atau iri pada orang yang buat kebaikan, sehingga dari hasud ini timbul perilaku zalim. Atau untuk orang yang suka menghalang-halangi kepada perbuatan baik, begitu. Caranya adalah tulis di bawah ini yang ditulis. Ini titik-titik di sini ditulis nama orang yang dimaksud. Tulisan nama ini bisa memakai huruf Latin. Lalu setelah menulis, bacalah ayat tersebut di atas sejumlah bilangan nama orang yang dimaksud dan nama ibunya, atau menggunakan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah dengan jumlah bilangan yang sama. Kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu kemudian tiupkan ke tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut dilipat, masukkan ke dalam botol, kemudian tutup dengan rapat, lalu kemudian botol tersebut dipendam di kuburan yang tidak dikenal, atau kuburan yang ahli fasik ya, kuburan yang sudah disaksikan oleh ahli kampung bahwa kuburan tersebut adalah kuburan orang yang fasik. Atau bisa juga tulisan tersebut dilebur dengan menggunakan air, lalu airnya itu ditaburkan di rumahnya, di tempat tinggalnya orang yang dimaksud. Selanjutnya adalah ayat ke-100 dari surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ini ayat untuk keteguhan keyakinan, maksudnya adalah agar Anda maupun ahli-ahli Anda tidak terpengaruhi dengan prinsip orang lain, tidak terprovokasi, tidak juga terhasut, tidak juga terbrainwash, tercuci otak. Bisa juga ini untuk menjaga hipnotis, menjaga tipu daya,
dan lain sebagainya. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian bacalah ayat ini sebanyak 313, lalu kemudian bacalah surah Al-Ikhlas atau Qulhu 100 kali, kemudian bacalah sholawat 100 kali, kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilebur dengan air, kemudian airnya diminumkan kepada orang yang dimaksud. Atau kalau memang untuk menjaga suatu kampung, tulislah ayat ini di 4 lembar kertas, lalu kemudian dibacakan ayat ini sebanyak jumlah bilangan 313. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas 100 kali, kemudian baca juga sholawat 100 kali, kemudian ditiupkan ke 4 lembar kertas tersebut, kemudian 4 kertas tersebut dikubur, dipendam di 4 penjuru kampung, di 4 penjuru daerah yang agar tidak terpengaruh begitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah 101 dari surah Ali Imran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh ayatasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ini untuk menjaga agar golongan atau pihak Anda tidak ingkar atau tidak keluar atau tidak membelot. Ini biasanya digunakan untuk ketika menjelang pemilu, agar kantong suaranya solid ya, tidak tergembosi. Atau juga bisa ini untuk ahli-ahli Anda agar memiliki keteguhan dan tidak terprovokasi sama seperti yang sebelumnya, kaifiat yang sebelumnya. Atau untuk agar supaya anak didik Anda tidak keluar. Mungkin Anda memiliki karyawan agar tidak keluar dari perusahaan Anda, atau mungkin Anda memiliki orang yang bisa diandalkan, lalu kemudian orang itu ingin keluar gitu. Jadi maksudnya agar tidak keluar ya. Caranya adalah maka tulislah ayat tersebut di atas, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau golongan suatu kampung, atau nama golongan atau nama kampung, atau bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan jumlah bilangan yang sama. Kemudian ditutup dengan membaca sholawat 100 kali. Lalu bacalah doa ini di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni atawassalu ilaik bidzarikal ayati syarifah asrakallahumma tasibni ala titik-titik. Ini silakan diisi dengan nama orang yang dimaksud, atau dengan nama golongan, atau dengan nama grup, atau dengan nama komunitas, atau nama kampung. Dari satu kampung itu solid, atau kantung suara daerah. Fahtadi alaihim bilhaqi anni wa tutla alaihim bihaqi minni bifadlik wa karamik ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu kemudian air tersebut dikelilingkan di daerah tersebut. Atau bisa juga dipendam tulisan tersebut di tengah-tengah sebentar, di tengah-tengah tempat atau kampung gitu. Bisa juga air tersebut ketika dilebur dengan air tersebut ditaburkan di tempat yang orang yang dimaksud gitu.
Lalu kemudian ayat selanjutnya 102 dari surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat untuk agar menjadikan diri Anda bertakwa kepada Allah atau ahli-ahli Anda, dan juga agar supaya Anda memiliki karisma, Anda memiliki jiwa ketokohan dan dihargai, dihormati, diagungkan oleh ahli-ahli Anda atau kaum Anda, memiliki wibawa, juga memiliki karisma, serta mau membela Anda di saat Anda memang membutuhkan. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau bacalah dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian Anda baca la ilaha illallah dengan jumlah bilangan yang sama. Lalu kemudian bacalah astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, sini sebanyak 100 kali. Lalu kemudian tutup dengan membaca sholawat 100 kali, disambung dengan doa Allahumma inni atawassalu ilaik bidzalikal ayati syarifah as'aluka Allahumma ja'alni taqwa alaika wa albisni libasa taqwa wa ja'alni minal muslimin Allahumma rzuqnil haibah an uyunin nasi ajma'in bitaqwaka wa arqa qulubin nasi ajma'in bi ta'ati wa bi ta'atik wa mahabbati bi mahabbatik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca sebanyak 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, dan tulisan tersebut dilebut dengan menggunakan air. Airnya ditaburkan di kampung tersebut atau di pintu gerbang, atau di gerbang masuk kampung. Biasanya di setiap kampung sekarang ini ada gerbang masuk kampung. Di situ maksudnya agar terlangkahi atau sama orang-orang kampung sekitar, atau bisa ditaburkan di tempat yang ramai didatangi. Atau bisa juga tulisan tersebut tidak dilebur melainkan dipendam di tengah-tengah kampung. Cara pemendamannya adalah masukkan ke dalam botol, lalu kemudian botol ditutup rapat, kemudian dipendam di tengah kampung atau di tempat ramainya yang sering dikunjungi di kampung itu atau sering dilewati. Lalu kemudian ayat selanjutnya 103 dari surah Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'adlafa baina qulubikum asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa' hufratin minan nar fanqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini ayat untuk keteguhan, kesolid, agar satu sama lain merekat, dan suatu kaum atau satu golongan agar kokoh, ya, tidak tercerai-berai dan tidak ada yang membelot, atau untuk kantung suara digunakan ketika menjelang pemilu agar tidak gembosi, atau supaya tidak berpisah satu sama lain, atau untuk agar mengakurkan dua kaum yang terpisah atau tercerai-berai. Mungkin ketika Anda mendapati ada suatu golongan retak, hubungannya terpisah, ayat ini adalah untuk mengakurkan atau mengislah atau mengikat, atau untuk agar kembali bersatu gitu, atau ini untuk mengakurkan dua kaum yang terpisah atau saling bertikai, karena pertikaiannya diganti dengan persahabatan, diganti dengan rasa kasih sayang di antara keduanya. Caranya adalah tulis
ini di bawah tulis dimulai sini sampai ya. Lalu kemudian setelah ditulis ini, bacalah ayat tersebut yang ini sebanyak 313 kali. Lalu kemudian baca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama. Lalu bacalah sholawat 100 kali, kemudian baca doa ini. Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah. As'alukallahumma la tufarriqu baina siapa namanya wa baina siapa namanya. Ini satu kaum ya, golongan satu dengan golongan yang lain, atau orang yang lain dengan satu orang dengan orang yang lain. Wa tasim bihablillahi jami'a pas bahuma bainahuma bi ni'mati hubban zaidan wa allafa baina qulubahuma habatan wa mawadatan syadidatan badlik wa karamik ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Ini doa dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian dilebur dengan menggunakan air. Kemudian air tersebut diminumkan kepada kedua orang yang bertikai atau kedua golongan yang bertikai, atau bisa juga tulisan tersebut dipendam di kedua belah pihak yang bertikai. Atau ayat ini juga bisa untuk agar satu sama lain saling mencintai dan saling menyayangi, untuk merapikan rumah tangga, untuk harmonis, agar harmonis, yang biasanya sering cekcok ya, sering bertengkar. Caranya adalah tulis ini. Nah, titik-titik di sini adalah nama si suaminya, yang ini adalah nama istri. Lalu kemudian setelah ditulis, kemudian bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan keduanya, suami istri, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Kemudian bacalah subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, lalu membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa ini. Allahumma inni atawassalu ilaik as'alukallahumma adlafa baina qulubi, siapa namanya suaminya ditulis, lalu kemudian wabaina siapa nama istrinya, silakan dibaca ya, ditulis berarti dibaca ini. Asbahtum bi ni'matihi hubban syadidan mawaddatan bi qalbi salimin alaihi ma bi fadlik wa karamik ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian tulisan itu dilebur dengan menggunakan air, kemudian disiramkan atau ditaburkan di rumahnya, atau bisa diminumkan kepada keduanya, itu lebih baik. Atau bisa juga tulisan tersebut dibungkus yang rapi, dipendam di tempat orang yang dikehendaki, atau bisa disimpan di lemari kedua suami istri, di tempat suami istri tersebut ya, pakaian suami istri tersebut. Biasanya lemarinya bersatu. Biasanya. Kemudian ayat selanjutnya 104 dari surah Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini untuk supaya di suatu kampung jangan ada kemunkarotan ya, jangan ada permaksiatan di suatu kampung, tercegah dari maksiat, terhindar dari maksiat, terhindar dari munkarat. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan nama kampung tersebut, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313, atau bisa juga dengan jumlah nama pemimpin daerah. Kalau mungkin desa itu mungkin lurahnya ya, nama lurahnya.
atau bisa dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah tasbih. Tasbihnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dibaca dengan jumlah yang sama. Kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu kemudian tiupkan ke tulisan tersebut. Tulisan tersebut kemudian dipendam di 4 penjuru kampung. Jadi ditulisnya di 4 lembar ya, lembar kertas. Jadi cara penguburannya itu agar kertasnya tidak rusak, dimasukkan ke dalam botol tutup rapat. Lalu kemudian ayat selanjutnya 105, wala takunu alladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Ini untuk orang yang memisahkan diri dari Anda, atau orang yang kabur dari Anda, atau orang yang melakukan pecah belah, melakukan adu domba, atau orang yang suka memisah-misahkan orang lain, pemecah belah, untuk orang yang memecah belah, mungkin semacam buzzer yang memiliki kepentingan agar jadi chaos di masyarakat, atau terjadi kerusuhan, atau mungkin terjadi huru-hara, sengaja dibuat seperti itu karena atas kepentingan politik atau kepentingan hal lainnya. Maksudnya agar orang tersebut diberikan oleh Allah azab yang setimpal. Caranya adalah tulis ini, lalu kemudian ini titik-titik ini isi dengan nama orang yang dimaksud, gitu. Lalu setelah ditulis itu, bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud, atau bacalah dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah banyak 1000 kali. Kemudian bacalah sholawat sebanyak 100 kali. Lalu kemudian membaca doa, Allahumma bihaqqi hadhil ayati syarifah inni atawassalu ilaik asruk Allahumma anzil adzabika azim. Ala titik-titik ini silahkan diisi nama orang yang dimaksud agar kena azab, orang yang suka memecah belah. Ma adzabta ala aduwik fil ardi faquti adabiril qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali ya. Kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilebur dengan menggunakan air. Kemudian air tersebut ditaburkan di rumah orang yang dimaksud, orang yang zalim. Atau bisa juga tulisan tersebut digulung, dimasukkan ke botol yang lumayan terlalu besar juga, ditutup rapat, lalu kemudian dikubur di kuburan yang tidak dikenal, atau di kuburan yang orang fajir atau orang fasik, ahli maksiat. Atau bisa juga tulisan tersebut bisa didekatkan di bara api. Atau bisa juga tulisan tersebut dipaku di pohon yang berduri ya, mungkin semacam pohon randu lah gitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya 106 dari surah Al-Imran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum
akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ini untuk ketika, ayat ini untuk ketika dimana agar apa namanya, terlihat orang yang baik dan orang yang zalim. Mungkin suatu saat Anda menemukan suatu kumpulan orang yang memang sulit sekali dideteksi mana yang baik, mana yang zalim, karena tidak terlihat begitu. Atau ayat ini juga bisa digunakan untuk mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, atau mana yang hak atau yang batil. Atau ini juga untuk, ayat ini untuk orang yang membelot dari Anda atau yang ingkar kepada Anda ketika Anda memang menjadi pemimpin. Maksudnya adalah agar orang tersebut diberikan azab. Maka caranya adalah baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian bacalah hal ini setiap malam dan siang. Artinya secara wirid, jadi jadikan wirid. Anda nanti akan bisa mampu melihat mana yang salah, mana yang benar dari orang, perbuatan orang, dan jika terjadi pembelotan atau pengingkaran terhadap Anda, maka orang itu akan terkena azab. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 107 dari surah Ali Imran, wa amal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi wa hum fiha khalidun. Ini untuk ketika dimana Anda ingin lihat tampan oleh orang yang melihat Anda, mungkin kepada Anda yang apa namanya, istri, perempuan, ingin terlihat cantik dan memiliki cahaya kecantikan atau cahaya ketampanan. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian baca ayat ini sebanyak jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 313. Kemudian bacalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, jumlah bilangan yang sama dengan jumlah zikiran yang di atas, ya, ayat di atas. Lalu kemudian bacalah salawat 100 kali. Lalu kemudian baca doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah as'alakallahumma ja'alni ala wajhi nuran ke wajhi Yusuf alaihissalam wajal ala wajhi rahmatan wa mawaddatan ke wajhi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'ala wajhi bayadhan min rahmatik falamma ra'aini ala badri wajhi ja'alni ala wajhi kanuri badri fi ayunin nasi ajmain bi fadlik wa karamik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini doanya dibaca 3 kali ya, atau 7 kali. Kemudian tulisan tersebut dilebur dengan menggunakan air. Kemudian ketika ada tanggal 14 dari bulan Hijriah, setiap tanggal 14 silakan Anda keluar rumah, atau mungkin di suatu tempat tapi tidak ada atap, artinya cahaya bulan itu langsung menerpa tubuh Anda agar terlihat. Kemudian Anda cuci muka. Muka Anda dicuci dengan leburan air yang dimaksud, yang leburan air yang tadi. Kemudian sambil berdoa dengan yang doa tadi 3 kali. Kemudian setiap Anda cuci muka, bacalah doa ini.
Setiap Anda cuci muka, bacalah doa ini. Itu lakukan ketika menjelang tidur dan ketika bangun tidur ya. Ini bisa dibaca 3 kali atau 7 kali. Demikian, Allah a'lam bishawab. Lalu selanjutnya ayat 108 dari surah Ali Imran. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil 'alamin. Ini untuk dimana agar Anda aman serta selamat dari zalim orang lain, agar Anda dijaga dari semua kezaliman makhluk. Baca oleh Anda ayat ini dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian Anda baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450. Kemudian baca sholawat 100 kali. Bacalah ini setiap sore hari, atau bisa juga pagi dan sore Anda baca. Lalu kemudian ayat selanjutnya 109 dari surah Ali Imran. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Untuk ini ayat untuk menjaga harta Anda, anak Anda, dari hal-hal yang tidak diinginkan, atau menjaga aset Anda, harta Anda, atau apapun yang telah Allah berikan kepada Anda. Mungkin dengan diberikan kecukupan dan terpelihara. Artinya ayat ini adalah untuk menjaga dari hal yang tidak inginkan. Ayat ini untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan Anda, harta Anda, anak Anda, keluarga Anda, dan lain sebagainya. Mungkin juga tentang derajat Anda, atau mungkin juga jabatan Anda, atau mungkin juga kehormatan Anda itu terjaga, atau mungkin ilmu Anda juga terjaga, agar dijaga. Atau ayat ini untuk dimana ketika Anda mendapatkan urusan yang sulit, yang rumit, atau bisa juga ayat ini untuk masalah yang berat, yang besar, atau untuk membereskan urusan yang sangat sulit, atau untuk mengetahui barang-barang yang gaib. Bisa juga ayat ini digunakan atau untuk membuka alam gaib. Ini juga bisa digunakan untuk membuka alam gaib. Atau ayat ini bisa juga untuk menundukkan hati semua makhluk, atau untuk menaikkan derajat, atau untuk ingin berikan keberlimpahan harta, keberuntungan, kesuksesan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Caranya adalah bacalah ayat ini sebanyak 1000 kali. Lalu kemudian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Gitu. Silahkan lakukan secara berulang selama 14 hari. Atau bisa juga Anda jadikan ini sebagai wirid. Jika memang ini mau dijadikan wirid, cukup ayat ini dibaca 100 kali. Lalu kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Lalu kemudian sholawat 100 kali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 110 adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahadul kitabi lakana khairan lahum wal mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat ini adalah agar Anda dijadikan ahli kebaikan dan menjadi orang yang memiliki martabat yang tinggi di antara kaum Anda, atau Anda ingin menjadi tokoh dan memiliki pengaruh yang besar dan memiliki karisma yang baik, serta memiliki wibawa dengan wibawa yang sangat besar. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian baca ayat ini sejumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian Anda baca ayat kursi sebanyak 170. Kemudian Anda baca sholawat 100 kali. Kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut kemudian dipendam di 4 penjuru kampung.
gitu. Jadi bisa juga Anda dikir di apa namanya dikirkan dibaca ayat ini setiap hari 100 kali, lalu kemudian baca juga namanya ayat kursi 170, lalu sholawat 100 kali. Demikian. Oh, selesai ya. Alhamdulillah pertemuan kali ini sampai pada 110 ayat 110 dari surah Al-Imran. Insyaallah pertemuan mendatang kita akan sambung kepada 111 dari surah Al-Imran dan seterusnya. Semoga ijazah ini bermanfaat buat Anda semua dan buat kami. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan semoga semua diberikan rahmat dan maghfirahnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.